Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 204, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Keluarga Enzo. Apa keluarga Enzo? Victor Hersa tercengang, alisnya berkerut, dan kecurigaan melintas di wajahnya. Keluarga Enzo. Tidak, itu tidak mungkin. Adapun dia sendiri telah menyelidiki, menantu yang tidak berguna. Bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan keluarga itu? Bohong. Hehe. Aiden Enzo, apakah kamu membuatku takut? Aku Victor Hersa. Victor Hersa berteriak. Terkunci. Werlin Chu langsung menamparnya. Dalam sekejap, tepuk tangan meriah terdengar di seluruh ruangan. Victor Hersa tertegun, menatap Werlin Chu dengan linglung, matanya meremas karena marah. Terlalu, kamu berani memukulku, Nona Chu, bahkan jika kamu adalah wanita ketiga dari keluarga Chu di ibu kota, tapi ini adalah rumah pribadiku. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak menghormatiku. Keluarga Hersa serius. Victor Hersa tampak marah. Dia ditampar oleh seorang junior, itu terlalu memalukan. Hehe, kamu bisa mencobanya, jawab Werlin Chu dengan dingin, sama sekali tidak memperhatikan Victor Hersa. Kurasa keluarga Hersa tidak perlu ada. Pada saat ini, Aiden Enzo, yang telah duduk selama ini, tiba-tiba berkata dengan dingin, dengan senyuman di bibirnya. Senyum ini membuat hati bergetar. Aku juga berpikir jika kamu ingin berurusan dengan keluarga Hersa, aku dapat membantumu. Werlin Chu memandang Aiden Enzo dengan senyum di wajahnya, tampak tersanjung. Kamu, Victor Hersa berkata dengan dingin, nada yang sangat besar. Meskipun keluarga Chu Anda kuat dan memiliki suara yang bagus di semua lapisan masyarakat, jika keluarga Hersa saya tidak menyerah dalam masalah ini, saya tidak berpikir keluarga Chu Anda akan melakukannya, merasa sangat baik, saya berharap Nona Chu berpikir dua kali tentang hal itu. Victor Hersa tidak punya pilihan selain dipaksa ke dalam situasi seperti itu di wilayahnya sendiri, ini adalah pertama kalinya baginya. Dia juga tidak ingin memprovokasi raksasa seperti keluarga Chu, tapi dia tidak bisa menahannya. Berdiri di depan pintu, dia sudah kehabisan napas karena ketakutan. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Nona ketiga dari keluarga Chu datang, hanya untuk Aiden Enzo. Poin kuncinya adalah bahwa Victor Hersa ditekan ke dinding oleh pihak lain saat ini, dan juga ditahan di kepalanya dengan pistol. Ini adalah preseden yang belum pernah terdengar. Orang-orang dari keluarga Chu ini terlalu kuat. Mungkinkah mereka benar-benar berani membunuh tuan ketiga dari keluarga Hersa di sini? Apakah Anda tidak takut diinginkan oleh keluarga Hersa? Ini bukan lagi masalah pribadi Tuan Hersa, ini telah meningkat menjadi pertempuran antara keluarga Hersa dan keluarga Chu. Ini terlalu tidak masuk akal. Aiden Enzo, ada situasi yang samar-samar mengganggu perang antara Hersa dan Chu di ibu kota. Dia panik, karena dia tahu bahwa keluarga Hersa bukanlah tandingan keluarga Chu. Keluarga Chu adalah raksasa. Memikirkan hal ini, dia telah melihat Aiden Enzo yang duduk sepanjang hari, sepertinya semua ini karena dia, tetapi dia duduk di sana bosan, dengan sikap menonton drama. Kakek ini benar-benar memiliki hati yang besar. Bernard Thier mengerutkan kening saat ini, matanya menyapu wajah Marcio dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh ke wajah Werlin Chu. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat, dan dari mulut Victor Hersa, dia sebenarnya adalah wanita ketiga dari keluarga Chu di ibu kota. Bernard Thier bukan orang biasa, ada banyak garis gelap di belakangnya, jadi dia tahu beberapa hal hitam dan putih. Terutama untuk raksasa seperti keluarga Chu, dia telah mendengarnya sejak lama, mereka adalah eksistensi dengan tangan dan mata yang mencapai langit. Tetapi keberadaan yang sedemikian rupa sehingga pada saat ini, untuk melindungi Aiden Enzo, dia bahkan tidak ragu untuk merobek muka keluarga Hersa di ibu kota, hampir sampai mengeluarkan pistol dan membunuh seseorang. Bernard Thier sudah ragu, dan bahkan menyesal. Dia tiba-tiba memikirkan semua hal yang telah terjadi sebelumnya, bagaimana mungkin seseorang yang mengenal Tergio Ziso dan bahkan bosnya berhati-hati dengan identitas dan latar belakangnya. Sekarang,
Nona ketiga yang bermartabat dari keluarga Chu juga datang untuk membelanya, dan bahkan meminta pengawal khusus untuk mengarahkan senjata mereka ke tuan ketiga dari keluarga Hersa. Apa artinya semua ini? Jawabannya terlalu sederhana dan terlalu menakutkan. Melihat wajah muda dan kekanak-kanakan Aiden Enzo, Bernard Tier tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Orang ini jelas bukan orang biasa, semua penyelidikan sebelumnya salah. Dia pasti seorang pemuda top dari keluarga besar di ibu kota, dengan identitas yang tak terbayangkan oleh banyak orang. Gabriel Ruiz, kau benar-benar membunuhku. Pantas saja bos berulang kali menekankan pada dirinya, agar tidak mudah mengejutkan ular itu. Bernard Tier merasa sedikit pusing, semuanya pasti menang, tapi pada akhirnya dia terbalik. Victor Hersa, kuharap kamu berpikir dengan hati-hati dan jangan melakukan apapun yang kamu sesali. Mata Werlin Chu dingin, dan nadanya akan sangat dingin, yang membuat semua orang gemetar. Nona Chu, ini berada di bawah yurisdiksi keluarga Hersa saya. Tidak masuk akal bagi Anda untuk menjadi begitu agresif. Victor Hersa mengerutkan kening, dan dia tidak ingin memisahkan diri dengan Werlin Chu kecuali itu benar-benar diperlukan. Kemudian, dia melanjutkan dengan getir, keluarga Hersa saya masih perlu menyelidiki masalah Aiden Enzo. Jika Anda ingin membawa orang pergi dengan baik, tanyakan saja pada keluarga Hersa saya apakah saya setuju. Bergegas keluar dari rumah pribadi Victor Hersa dan mengepungnya. Mereka semua adalah elit dari keluarga Hersa, dan mereka adalah jenius seni bela diri. Begitu mereka muncul, seluruh atmosfer menjadi sangat tegang. Werlin Chu melirik master seni bela diri dari keluarga Hersa yang berdiri di luar pintu, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan jijik, aku terikat. Begitu dia selesai berbicara, Victor Hersa menatap, dan sebelum dia mengerti apa yang terjadi, katanya rasakan dinginnya moncongnya. Perasaan sedingin es ini membuatnya menggigil, dan rasa dingin yang dikombinasikan dengan mata sedingin es Marcio membuat Victor Hersa merasa semua darah di tubuhnya membeku. Terlalu sombong, terlalu sombong. Keluarga Hersa benar-benar tidak terlihat. Marcio meminta maaf dan berkata, Tuan Hersa, saya minta maaf. Meskipun Anda berasal dari keluarga Hersa, tetapi dalam hal ini, percayalah, tidak ada yang berani melanggar niat wanita ketiga kami. Saya harap Anda akan melakukan dengan baik. Penghakiman, karena masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Moncong pistol ditekan dengan kuat ke dahi Victor Hersa, membuatnya terkejut sekaligus ketakutan. Jika kamu memiliki kemampuan, tembak aku sampai mati. Aku tidak percaya, kalian dari keluarga Chu berani memandang rendah keluarga Hersa. Jika aku tidak mati, aku akan kembali dan menuntut Werlin Chu. Victor Hersa sangat marah, matanya merah, matanya akan pecah. Aiden Enzo menghela nafas, dia sudah tahu apa yang akan terjadi setelah melihat ini. Dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang idiot di keluarga Hersa yang begitu besar. Marcio menodongkan pistol ke kepala Victor Hersa dan berkata, Tuan Hersa, Anda mungkin berpikir dalam hati bahwa jika kami benar-benar melakukan itu, kami akan dihukum dan dikirim ke pengadilan militer. Tapi Anda salah. Ini semuanya jauh lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Kata-kata Marcio mengungkapkan banyak informasi penting. Dengan kata lain, identitas Aiden Enzo sangat sensitif. Bahkan jika pihak lain memperdagangkan nyawanya untuk Victor Hersa, itu mungkin tidak menjadi masalah. Ekspresi Marcio sangat serius, tidak seperti palsu. Awalnya, Victor Hersa masih memiliki sedikit lamunan, tapi sekarang dia benar-benar terganggu oleh kata-kata Marcio. Aiden Enzo ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Victor Hersa, sebenarnya, kamu bisa menelepon kakak laki-lakimu dan melihat bagaimana dia membuat keputusan, kata Aiden Enzo diam-diam saat ini, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dirinya. Victor Hersa mengerutkan kening, pihak lain sangat percaya diri. Baik, aku ingin melihat betapa hebatnya kamu. Victor Hersa sangat marah. Dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi kakak laki-lakinya. Setelah beberapa bunyi bip, telepon terhubung, dan suara yang dalam datang dari ujung yang lain, bertanya, Victor, apa yang Anda ingin saya lakukan pada jam selarut ini? Apakah ada yang salah dengan kamar dagang bawah tanah di Sanjiang? Mencibir di wajahnya saat ini, seolah-olah dia sedang menunggu melihat lelucon Aiden Enzo. Namun, detik berikutnya, terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.